Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadilah dengan NIM 2001748 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Pagi Ibu. Oke, sebelum Ibu buka pembelajaran hari ini, Ibu mau minta kepada semua anak-anak Ibu yang ada di sini buat dibuka dulu yuk kameranya supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah yang bakalan belajar hari ini yang penuh dengan semangat. Boleh dibuka dulu ya kameranya. Oke, baik. Wah, udah kelihatan ya sekarang wajah-wajah semangat ceria walaupun di pagi hari gitu. Nah, Ibu mau nanya dulu nih kabarnya dari anak-anak semua yang ada di sini. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Yang lain gimana yang lain? Baik juga Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kalian dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Untuk kelas ini, Restriani Utami. Mangga dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, baik Ibu. Untuk teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Restriani. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari kalian. Jadi yang Ibu panggil namanya boleh on mic dan bilang hadir gitu ya. Yang pertama, Elisa Nurfitri. Hadir Ibu. Elisa hadir. Yang kedua, Fatihatus Salamah. Hadir Ibu. Fatihatus sedang terkendala jaringan ya. Iya Ibu, jaringannya lagi jelek di sini. Jadi oke, mohon maaf ya Oh Ibu. iya, iya tidak apa-apa Fatihatus. Selanjutnya, Fitri Alibrianti. Hadir Bu. Selanjutnya, Permata Putri Maharani. Hadir Ibu. Hadir. Terus, Restriani Utami. Hadir Ibu. Oke, yang terakhir, Yasmin Arifatun. Hadir Ibu. Ya, Alhamdulillah berarti semua peserta kelas ini hadir ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajarannya hingga selesai tanpa adanya kendala-kendala jaringan seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kekongruenan bangun datar. Nah, tentunya bersama Ibu ya. Nah, kemudian ini ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan kompetensi dasar yang kedua 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Oke, selanjutnya ada pengalaman belajar peserta didik. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, peserta didik akan diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi sifat atau karakteristik bangun datar yang kongruen berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, menentukan panjang sisi, besar sudut, atau unsur lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konsep kekongruenan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi nanti yang pertama itu kita akan melakukan pretest, tepatnya kalian akan mengerjakan butir soal. Nah, yang kedua ada diskusi kelompok. Jadi nanti metode pembelajarannya itu dengan diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok.
Nah, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu presentasi. Nanti hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing akan dipresentasikan. Kemudian yang keempat ada tanya jawab. Nah, ketika sesi presentasi berlangsung dari kelompok satu misalkan nanti kelompok yang lainnya itu bisa bertanya ataupun menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji gitu. Kemudian yang kelima nanti kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran melalui KKPD ya nanti dengan diskusi kelompok. Dan yang terakhir itu ada post-test gitu. Kita akan mulai mungkin ya masuk ke sesi yang pertama. Di sini katanya perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, coba dilihat. Ini ada gambar, ada 2 buah gambar. Ada yang tahu dari anak-anak di sini, kira-kira ini tuh, dua-dua ini tuh gambar apa sih? Elisa mau, Bu. Boleh, Elisa. Gambar orang lagi masang ubin bukan, Bu? Iya, bener banget nih. Ini kelihatan ya dua-duanya itu gambar seseorang lagi pasang ubin lantai. Itu betul sekali. Nah, selanjutnya nih ada gambar yang kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar loker sekolah, Ibu. Iya, betul ya. Ini sebenarnya gambar loker. Nah, loker ini biasanya tadi ada di sekolah, bener. Terus selain di sekolah juga biasanya ada di perkantoran atau mungkin kalian sering lihat di tempat-tempat penitipan barang gitu ya. Misalkan sebetulnya apa sih makna dari kedua gambar tersebut? Mungkin ada yang bisa memukakan pendapatnya. Kalau dari saya belum kepikiran, Ibu. Iya, Oh, Bu. Saya karena juga belum kepikiran. nggak apa-apa. Karena itulah sebetulnya ya nanti yang akan kita pelajari gitu. Jadi mungkin nanti setelah melakukan pembelajaran ini, kalian akan mengetahui sebetulnya makna dari ketiga gambar ini tuh apa. Selanjutnya kita akan move on dari gambar tadi. Selanjutnya Ibu bakalan ngajak kalian untuk mengingat kembali nih. Mengingat kembali apa Bu kira-kira? Nah, di sini Bu punya satu bangun datar dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan bangun datar yang ada di sini. Oke, kalian perhatikan dulu bangun datar ini. Kira-kira pertanyaan apa saja sih yang bakalan Ibu tanya ke kalian terkait bangun datar ini? Pertanyaan-pertanyaannya gampang kok. Yang pertama, apakah nama bangun datar di samping? Ada yang bisa jawab? Saya mau Boleh, Yasmin. Bangun apa ini, Yasmin? jajar genjang bukan, Bu? Kita cek ya jawabannya betul atau tidak. Iya, betul. Ternyata gambar di sini atau bangun datar di samping ini adalah jajar genjang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kayaknya masih gampang ya pertanyaannya. Nah, katanya berapakah panjang sisi AB? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menentukan berapa panjang sisi AB? Nih, yang bawah ini nih, AB. Siapa? Restriani. Boleh, Iya, Bu. Restriani. 6 cm, Bu, sama kayak DC. AB 6 cm sama kayak DC. Kenapa bisa sama, Restriani? Karena ada tandanya, Bu. Sisi AB panjangnya sama dengan sisi CD. Berarti 6, Bu. Oke, oke betul ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih. Kira-kira, nah berapakah besar sudut B, besar sudut C, dan besar sudut D? Saya mau, Bu. Boleh, Fitria. Kalau yang sudut C itu 60 ya, Bu. Soalnya dia berhadapan sama sudut A. Kalau yang B sama D, saya belum tahu, Bu. Oke, terima kasih Gitu. Fitria. Nah, untuk yang lainnya nih, adakah yang ingin mengemukakan lagi? Mungkin jawaban yang lain atau mungkin jawaban untuk yang besar sudut B dan besar sudut D. Boleh dari saya, Ibu. Boleh, Permata.
Kalau sudut C tadi sudah benar, menurut saya juga 60 derajat, dan sudut B dan D-nya itu 120 derajat, Ibu. Jawabannya tadi betul sekali, jawaban dari Fitria dan dari Permata. Seperti itu ya, anak-anak, untuk perhitungan dari besar sudut dibangun jejar genjang. Sebelum kita benar-benar masuk ke pematerian tentang kekongruenan, Ibu akan terlebih dahulu mengetes kemampuan awal kalian. Nah, melalui kegiatan yang namanya pretest. Jadi nanti Ibu akan berikan, di sini ada 3 buah soal ya. 3 buah soal ini kalian kerjakan selama 8 menit. Ibu akan kasih waktu 8 menit, kemudian kalian bisa mengumpulkan jawabannya di Google Classroom. Bagaimana anak-anak sudah mengumpulkan semua jawaban dari soal pretestnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Gimana nih soalnya menurut kalian? Susah, Bu. Oh, susah ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan masih susah soalnya. Tenang aja karena ini merupakan tes untuk mengetahui kemampuan awal gitu. Jadi nanti nilainya tidak akan Ibu masukkan ke nilai rapot kalian. Selanjutnya kita akan benar-benar masuk ke sesi pembelajaran mengenai kongruen. Pertama Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian sudah ketahui mengenai kongruen? Belum tahu, Bu. Fitria belum tahu, nggak apa-apa. Yang lainnya gimana? Saya juga belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oh gitu. Ya, tidak apa-apa ya kalau misalkan belum tahu. Nanti biar kita bisa mengetahuinya secara bersama-sama. Gitu. Jadi langsung saja. Nah, kita akan mempelajari kongruen melalui ilustrasi GeoGebra berikut. Di sini Ibu punya 2 buah bangun datar. Ada bangun datar ABCD yang bentuknya trapesium dan bangun datar EFGH yang bentuknya persegi panjang. Nah, kemudian di sini ada 2 buah slider. Katanya perintahnya itu geser titik E ke kiri dan geser titik F ke kanan. Nah, ketika masing-masing slider ini Ibu geser, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Pertama, geser titik E ke kiri. Nah, kemudian geser titik F ke kanan. Nah, ternyata di sini muncul satu keterangan, yaitu kongruen. Nah, artinya apa? Nah, di sini artinya bangun datar ABCD itu kongruen dengan bangun datar EFGH. Nih, di sini bisa terlihat ya, bangun datar ABCD yang tadinya itu memang bentuknya trapesium, kemudian yang tadinya bangun datar EFGH itu merupakan persegi panjang, kini berubah menjadi bentuk trapesium juga. Nah, ternyata trapesium EFGH ini kongruen dengan trapesium ABCD. Karena terlihat mirip ya, untuk membuktikan kekongruenan 2 bangun datar ini, kita bisa cek melalui panjang sisi-sisinya dan juga besar sudut-sudutnya. Kita cek terlebih dahulu untuk panjang sisinya ya. Kita lihat untuk panjang sisi AB itu 5. Nah, di trapesium EFGH, sisi yang bersesuaian dengan sisi AB itu kan sisi EF. Nah, kita cek panjang sisi EF. Nah, ternyata sama. Panjang sisi AB 5 dan panjang sisi EF juga 5. Kemudian untuk sisi DC, kita cek panjang sisi DC ternyata 3. Nah, apakah panjang sisi GH ini juga sama? Nah, ternyata sama ya. Jadi panjang sisi AB itu 5 sama dengan sisi yang bersesuaian di trapesium EFGH, yaitu sisi EF sepanjang 5. Kemudian sisi CD itu sama dengan panjang sisi GH, yaitu sisi yang saling bersesuaian. Oke, selain dari panjang sisi, kita bisa lihat juga kesesuaiannya itu dari besar sudut dari masing-masing titik sudutnya nih.
kita cek dulu masing-masing sudut dari trapesium EFGH. Oke, bisa dilihat ya, ini sesuai dengan sifat bangun datar trapesium, besar sudut E itu sama dengan besar sudut F, yaitu 63,43 derajat. Nah, besar sudut H dengan besar sudut Y itu juga sama, 116,57 derajat. Oke, selanjutnya untuk trapesium yang ABCD, apakah besar sudutnya sama? Nah, kita bisa lihat ya. Untuk besar sudut A itu sama dengan besar sudut B, yaitu 63,43. Nah, untuk besar sudut C dan besar sudut D juga sama, yaitu 116,57 derajat. Oke, bisa terlihat ya dari kedua bangun datar ini yang saling kongruen tadi katanya. Nah, terus di sini Ibu juga punya informasi yang mengenai notasi kongruen dan notasi tidak kongruen. Jadi, jika bangun datar A, B, C, D, dan E, F, G, H itu kongruen, notasinya adalah A, B, C, D. Ini untuk notasi kongruen ya. Jadi, bentuknya seperti ini. Dibacanya itu A, B, C, D, kongruen E, F, G, H. Nah, selanjutnya, jika bangun datar A, B, C, D, dan E, F, G, H itu tidak kongruen, notasinya adalah A, B, C, D tidak kongruen E, F, G, H. Oke. Tadi sudah melihat ilustrasi dari GeoGebra. Nah, kegiatan yang selanjutnya yaitu bekerja dalam kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompoknya itu 3 orang ya. Jadi nanti masing-masing dari kelompok akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirim di grup kelas. Nah, udah Ibu kirim ya. Untuk kelompoknya itu Ibu pilih acak. Kelompok 1 itu ada Yasmin, terus ada Elisa, dan juga ada Fatihatus. Nah, untuk kelompok 2 itu berarti Fitria, Restriani, dan Permata Putri, gitu ya. Jadi, silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya melalui breakout Zoom. Nanti Ibu akan keliling ke setiap kelompok. Halo kelompok 1. Udah sampai mana nih pekerjaan LKPD-nya? Halo Ibu, kita masih diskusi Bu. Oh, masih diskusi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait LKPD-nya? Sejauh ini sepertinya belum Ibu. Oh, aman ya berarti ya. Iya Bu, aman. Oke, baiklah. Kalau gitu Ibu ke room sebelah dulu, nanti Ibu balik lagi ya. Halo kelompok 2. Halo Ibu. Udah sampai mana nih pengerjaan LKPD-nya? Sudah sampai yang bagian ini, Bu, yang aktivitas 2. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait LKPD-nya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Belum ini belum ada. Oh, oke, aman ya berarti ya. Ibu. Aman. Oke, kalau gitu Ibu pindah lagi ke room sebelah. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung saja ya. Oke, sudah kembali ya semuanya ke room utamanya. Gimana? Udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, bagus. Kalau begitu, sesi selanjutnya adalah presentasi kelompok. Jadi nanti tiap masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung dimulai saja. Ya, langsung saja ya. Oke. Ya, baik, kami dari kelompok 1, ini merupakan hasil pengerjaan LKPD kami ya, hasil diskusi kami. Jadi yang untuk aktivitas 1 ini pertanyaannya adalah manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Jelaskan alasanmu. Boleh ke bawah. Nah, bisa dilihat ini ada gambar-gambarnya. Nah, jawaban kita itu ini gambar yang kongruen itu yang pertama gambar A kongruen dengan gambar J.
Yang kedua, gambar B kongruen dengan gambar I. Gambar C kongruen dengan gambar F. Selanjutnya, gambar D kongruen dengan gambar G. Nah, alasannya kenapa? Karena pasangan gambar-gambar tersebut itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau persis. Begitu, Bu. Nah, untuk jawaban yang selanjutnya boleh sama rekan saya dilanjutkan. Boleh sama saya, Bu. Ini untuk aktivitas 2, perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sisi-sisi apa saja yang bersesuaian dari gambar di atas? Nah, jawabannya itu AB dengan JK, BC dengan KL, CD dengan LM, DE dengan MN, dan EA dengan NJ. Selanjutnya untuk yang B akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk yang B pertanyaannya, sudut-sudut apa saja yang bersesuaian dari gambar di atas, dari gambar yang rumah tadi? Jawaban kelompok kami itu sudut A dengan sudut J, lalu ada sudut B dengan sudut K, terus C dengan sudut L, sudut D dengan sudut M, dan yang terakhir sudut E dengan sudut N. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan? Jawabannya sudah sama, Ibu. Jawabannya semuanya sudah sama. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. bagus ya. Berarti karena jawaban yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1 itu sudah betul. Oke, selanjutnya langsung saja dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan ya. Oke, dari kelompok 2 berarti ngelanjutin ya, Bu, bagian yang C. Ya. Ini berapa panjang sisi JK, KL, dan LM? Nah, kita coba perhatiin lagi ya, Bu. Nah, di sini kan JK berarti yang ini yang ditanya ya. Yang itu sama kayak panjang yang AB, Bu. Berarti dia 5 meter. Terus yang KL ini samanya dengan yang BC, Bu. Jadi dia panjangnya 4 meter. Terus Ya, kalau yang panjang ML yang bawah ini berarti dia samanya dengan DC ya, Bu, yang ya. 8 meter. Nah, jadi panjang sisi JK-nya itu 5 meter, sisi KL-nya 4 meter, dan sisi LM-nya 8 meter gitu, Ibu. Untuk bagian D dilanjut sama Restriani ya. Oleh saya, Permata ya. Saya Oh iya, lanjutkan, Ibu. Oke, boleh Permata. Yang D, berapa keliling dan luas daerah JKLMN jika jarak titik J ke sisi LM adalah 7 cm. Sama kan kita tadi mengingat ya, bahwa JKLMN itu adalah gambar rumah gitu ya. Gabungan antara persegi panjang dan segitiga. Tadi juga untuk sisi-sisinya sudah diketahui, jadi untuk keliling itu tinggal menambahkan saja sisi JK ditambah KL, ditambah LM, ditambah MM, ditambah NJ. 5 meter ditambah 4 meter ditambah 8 meter ditambah 4 meter ditambah 5 meter itu jadi kelilingnya adalah 26 meter. Lalu luas JKLMN adalah berarti gabungan luas persegi panjang dan luas segitiga. Oleh karena itu, untuk menghitung luasnya, kita pertama mencari luas daerah persegi panjangnya dulu. Itu luas sama dengan panjang kali lebar. 8 meter dikali dengan 4 meter sama dengan 32 meter. Meter kubik. Meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas segitiga, kita memakai luas 1/2 dikali A dikali T. Nah, luas daerah segitiganya itu berarti 1/2 dikali dengan 8 meter dikali dengan 3 meter, yaitu 12 meter kuadrat. Sehingga luas daerah JKLMN itu berarti adalah pergabungan dari luas persegi panjang dan luas segitiga. Boleh dikebawahin lagi slide-nya? Nah, jadi luas daerah JKLMN itu adalah 44 meter kuadrat. Seperti itu, Ibu. Oke. Bisa dilanjut oleh teman saya, Restriani. Ya, baik. Selanjutnya ada mari simpulkan. Ada pertanyaan dari aktivitas
1 dan kedua, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai definisi kongruen? Nah, jawabannya adalah kongruen adalah kondisi ketika dua atau lebih bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, yang kedua, ada pertanyaan, apa saja syarat dua atau lebih bangun datar dikatakan kongruen? Jawabannya, syarat dua atau lebih bangun datar kongruen adalah yang pertama, sisi-sisi saling bersesuaian memiliki panjang yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang saling bersesuaian juga memiliki besar yang sama. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih juga untuk kelompok 2 telah mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan dulu kepada kelompok 1 untuk mengomentari atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Sudah sama Ibu jawabannya. Oke, udah sama ya jawabannya. Karena semua jawaban yang dipresentasikan oleh kelompok 2 juga sudah betul. Jadi, ternyata kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan benar gitu. Karena tadi sudah dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu masih ada satu permasalahan, tapi permasalahan ini kita akan pecahkan bersama ya. Katanya pertanyaannya, apakah belah ketupat di bawah ini kongruen? Nah, tadi sepemahaman kalian setelah mengisi atau berdiskusi LKPD, kira-kira dari kedua gambar belah ketupat di bawah ini, apakah keduanya itu kongruen atau tidak? Aku Ada mau yang izin tahu? jawab, Ibu. Oh iya, boleh Permata. Oke, menurut saya ya, kalau dilihat dari sudutnya, kemungkinan kedua belah ketupat itu kongruen, Ibu. Oke, terima kasih ya Permata. Jadi menurut Permata katanya karena di sini ya sudutnya itu sama 50 derajat antara belah ketupat A dan belah ketupat B. Jadi kedua belah ketupat ini saling kongruen gitu. Nah, tapi ada yang harus diperhatikan oleh kalian terlebih dahulu. Nah, tadi betul yang pertama diperhatikan sudut karena ini bangunnya itu dua-duanya belah ketupat, jadi otomatis sudutnya itu atau besar sudutnya itu kan 50 derajat ya yang diketahuinya. Berarti sudut yang berhadapannya juga akan memiliki besar yang sama gitu. Jadi sudut yang ada di sebelah sini juga akan memiliki besar yang sama dengan sudut yang ada di sini yaitu 50 derajat. Nah, berarti sudut yang ada di sini itu kan akan bersesuaian dengan sudut yang ada di sini ya. Nah, karena ini tuh tadi saling berhadapan sudutnya, jadi besarnya juga akan sama gitu. Sehingga yang di sini juga besarnya 50 derajat. Nah, setelah kalian memperhatikan besar sudut yang saling bersesuaian, nah selanjutnya kalian harus memperhatikan juga panjang sisi yang bersesuaiannya juga. Nah, ini karena belah ketupat ya. Karena belah ketupat, jadi otomatis kan panjang sisinya itu akan sama ya semuanya. Jadi sisi ini akan sama dengan sisi ini, panjang sisi ini dengan panjang sisi yang ini. Makanya di sini ketahui untuk panjang sisi yang belah ketupat A itu 5 cm dan panjang sisi belah ketupat yang B itu 5,5 cm. Nah, coba dilihat lagi ya. Kalau yang ini 5 cm, yang ini 5,5 cm, artinya panjangnya itu eh, tidak sama atau berbeda gitu. Sehingga belah ketupat yang A dan B ini kira-kira menurut Permata nih, kongruen atau tidak nih jadinya? Tidak kongruen, Ibu. Ya, bagus ya. Nah, jadi belah ketupat A itu tidak kongruen dengan belah ketupat B karena panjang sisi masing-masing belah ketupat tersebut berbeda. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Oh iya, baik. Selanjutnya kita ada di bagian penarikan kesimpulan. Jadi tadi berdasarkan dari
jawaban-jawaban LKPD dari kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya, kita bisa menarik kesimpulan terhadap apa itu definisi kongruen. Jadi di sini dua bangun datar dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, dua bangun segi banyak dikatakan kongruen. Nah, ini tadi syaratnya ya. Jadi ada dua syarat. Ketika dua bangun segi banyak itu dikatakan kongruen, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Penting yang untuk diperhatikan nih, terkait dengan penulisan kongruen. Tadi berhubungan dengan notasi ya. Jadi ketika nanti menyatakan dua bangun itu kongruen, nah sebaiknya dinyatakan atau dituliskan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian atau berurutan gitu. Jadi nanti nggak boleh asal ya kalau misalkan menuliskan dua bangun itu saling kongruen, itu harus berurutan. Nih, misalkan contohnya ini ABCD itu kongruen dengan bangun JKLM. Nah, misalkan besar sudut A-nya itu sama dengan besar sudut J. Jadi ditulisnya itu harus sama-sama di awal. Nih, terus kemudian misalkan panjang sisi AB itu samanya dengan panjang sisi JK gitu. Jadi ditulisnya itu harus sesuai gitu, sesuai dengan yang samanya. Ini muncul lagi ya gambar tadi ada gambar yang orang pasang ubin dan gambar loker sekolah. Kira-kira sekarang nih setelah kalian tadi memperhatikan ilustrasi GeoGebra, kemudian ada pengerjaan LKPD, apakah kalian sudah bisa menemukan makna dari kedua gambar ini? Ini yang gambar ubin sama loker ini penerapan kekongruenan ya, Bu? Iya, betul ya, Yasmin. Jadi, dari kedua gambar ini tuh merupakan contoh penerapan makna kongruensi dalam kehidupan sehari-hari ini. Kayak pemasangan ubin ataupun loker sekolah. Nah, ini kan harus, apa ya, dari satu ubin dan satu lokernya itu kan harus memiliki ukuran dan bentuk yang sama gitu ya agar bisa disusun rapih seperti ini gitu. Makanya itu merupakan salah satu atau salah dua contoh penerapan kongruen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada refleksi pembelajaran. Ibu mau tanya nih, bagaimana kesan dan pesan dari proses pembelajaran hari ini? Mungkin Saya mau, Bu. boleh Fitria. Iya, kesannya selama pembelajaran. Jadi saya tahu gitu Bu, ternyata materi matematika ini kan tentang kekongruenan ya Bu. Itu bermanfaat juga di kehidupan kita sehari-hari gitu. Coba bayangkan gitu kalau misalkan ubin bentuk dan ukurannya nggak sama, pasti nanti nggak terlihat indah gitu ya Bu. Jadi emang benar-benar materi ini tuh bermanfaat juga di kehidupan kita gitu Bu. Sama ya kayak tadi di awal, karena tadi ada pretest, jadi setelah pembelajaran juga ada kegiatan post-test. Ini ada 3 soal lagi. Sebetulnya soalnya sama seperti soal pretest tadi. Jadi, silahkan dikerjakan lagi ya soalnya. Waktunya sama 8 menit. Nanti dikumpulkan lagi di Google Classroom gitu. Gimana anak-anak udah selesai semua mengerjakan soal post-testnya? Sudah, Ibu. Sudah, Udah, Ibu. Ibu. Sudah kan? Bagaimana soalnya? Apakah masih sulit atau mungkin udah lebih mudah? Lebih mudah, Ibu. Lebih mudah, Bu. Kita sudah ada di ujung pertemuan hari ini. Nah, ini ada info untuk pertemuan selanjutnya. Pelajari materi mengenai kekongruenan pada segitiga. Nah, ini ada perbedaannya ya nanti untuk kekongruenan yang kita pelajari hari ini dengan kekongruenan pada segitiga untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, mohon dibaca dulu terkait materinya supaya nanti ketika pembelajarannya berlangsung, itu kalian akan lebih mudah untuk memahami materinya. Dan juga untuk pertemuan hari ini, Ibu ada tugas
tugasnya itu kerjakan uji kompetensi 4 di buku paket halaman 261 sampai 262. 3 soal aja, nomor 2, 4, dan 5. Nah, nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 22 Mei jam 21.00 WIB ya, melalui Google Classroom. Karena udah selesai juga ya, tadi udah belajar banyak, terus udah dikasih tugas juga. Mungkin sekian ya yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran matematika hari ini terkait materi kongruen. Mudah-mudahan semua apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu tutup dengan membaca doa bersama-sama. Dipersilahkan. Oke. Amin. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.